minta sedikit diberi penjelasan tentang azab dan cobaan. Di sini mungkin sedikit-sedikit tipis, Pak. Artinya saya takut menyikapi ini salah. Saya mau ambil contoh. Ketika saya kebetulan punya istri yang agak sedikit rewel lah, banyak maunya, saya berpikir Sampai istri Pak Yudi. iya saya sendiri aja deh. Ada nggak istrinya di sini? Enggak, Oh nggak ada. mertua juga kebetulan nggak ada deh, saya pernah ditanya. Padahal kalau ada bagus sih. Iya, saya jadi berpikir ini cobaan saya atau azab untuk saya. Iya, begitu saya punya anak saya pun agak bandel ini. Atau azab saya dulu mungkin saya ada waktu kecil akan nakal, atau cobaan. Pun kalau cobaan kita harus sabar lah. Udah. Atau kalau apa, ini dianggap sebagai azab ya harus bersih diri. Udah. Belum Kak? Belum so. Ini mungkin ada sesi bertanya, jadi satu lagi yang agak lebih serius sedikit. Ini tentang penciptaan, Pak. Saya masih harus minta keterangan barangkali keterangan lanjutan tentang surga dan neraka. Ini tujuannya apa di tentang surga dan neraka? Maksudnya? Iya, saya ingin tanya. Barangkali ada keterangan. Allah itu menciptakan surga dan neraka itu untuk apa? Iya. Terus? Kalau belum Kak, Belum masuk. bentar Kak. Maaf. Kalau memang tujuannya manusia untuk berbakti mengikuti perintah Allah, itu menurut saya pribadi ini ada sedikit ketidakadilan. Menurut saya Kak, saya minta maaf nih kalau pertanyaan saya agak sedikit. Iya. Saya contohkan begini. Saya punya anak 5, 4. Ini ada yang nurut ke saya, ada yang bandel ke saya, Kak. Anak-anak saya ini. Saya tidak bisa menuntut anak saya untuk semua baik ke saya. Semua itu perintah saya. Artinya, manusia hidup ini kalau menurut saya tidak harus baik. Siapa yang ngomong betul tuh? Yang ngomong betul tadi siapa yang ngomong betul? Ada semua ingin baik, cuma ada yang tidak mampu untuk berbuat baik. Kak. Sementara kita disediakan tempat, satu surga, satu neraka. Nah yang celaka yang tidak bisa berbuat baik. Kak. Kemana itu yang nggak berbuat baik? Iya. Jadi pertanyaannya, surga itu dan neraka itu, saya minta dikasih keterangan untuk apa diciptakan. Malaikat pendamping satu bisikan korin. Apa korin? Korin itu duplikat kita, setan kita. Nah korin itu yang ajak kesesatan, yang ngacak-ngacak, ngadu-ngadu pikiran kita, supaya iman keraguan, supaya kita ragu ke Allah, ragu surga tentang neraka. Hanya satu malaikat pendamping. Nah itu yang bakal nunjukin kita ke jalan yang lurus yang diridhoi oleh Allah. Nah kita mau dengar bisikan mana itu? Nah tadi masalah istri, apakah itu ujian, apakah azab buat saya? Sekarang tanya lagi istri Pak Yudi, mama dapat apa? Azab apa ujian buat mama? Nah kalau Pak Yudi punya pikiran begitu, pasti istri sama pikirannya begitu. Kayaknya saya azab juga dapat Pak Yudi. Mungkin begitu. Jadi ada pada intinya, jadi yang namanya musibah itu sesuatu yang kita harapin. Apapun yang tidak kita harapkan, begitu terjadi sama kita itu disebut musibah. Tapi kalau ditagih sama orang bukan musibah, karena itu perbuatan kita. Kita ngutang terus ditagih, kita nggak bisa bayar, musibah. Bukan, itu mah. Jadi musibah mah sesuatu yang terjadi yang tidak kita harapkan. Itu musibah, seperti sakit. Nah, kita nggak harap itu musibah. Nah musibah ini apapun itu bentuknya, walaupun kecugak, tertusuk duri, atau dihina orang, atau tadi ngadepin istri, seumpama istri ngadepin suami yang nggak sesuai, yang nggak diharapin, itu musibah. Musibah itu bisa terbagi menjadi 3. Satu disebut ujian, kedua disebut teguran,
yang ketiga disebut siksa atau azab. Ujian buat siapa nih? Sama sakitnya, sakit sama sakit, musibahnya sakit semua. Contoh, yang diuji sakit, yang ditegur sakit, yang disiksa sakit, tiga-tiganya sakit, cuma namanya beda. Yang satu ujian sakitnya, yang kedua teguran sakitnya, yang ketiga siksaan sakitnya. Nah terus buat siapa yang ujian nih? Sakit ujian tuh buat siapa? Nah itu buat orang-orang yang selalu melaksanakan ketaatan kepada Allah dan tidak maksiat kepada Allah. Itu disebut ujian. Begitu dia dapat masalah, mau baik sakit atau apapun musibah yang didapat, yang diterimanya, tapi dia orang ahli taat, dia tidak pernah maksiat ke Allah, itu disebut ujian. Tujuannya apa menguji Allah ini? Allah mau angkat pangkatnya, Allah mau angkat derajatnya. Makanya semua para nabi, para aulia, begitu mau diangkat pangkatnya sama Allah, Allah uji dulu dengan masalah, dengan musibah, dengan sakit dan yang lain sebagainya. Naik pangkat. Kalau bintang 1 jadi bintang 2, bintang 2 jadi bintang 3. Itu hasil dari ujian. Kayak kita sekolah, kelas 1 SD, begitu datang ujian, nah berarti mulai kelas. Nah yang kedua, musibah yang disebut dengan teguran, peringatan. Itu buat siapa itu? Itu buat orang-orang yang kadang taat ke Allah, kadang juga dia maksiat ke Allah. Seperti siapa? Ya seperti kita-kita orang lah. Jadi kalau ujian mah contohnya para aulia, para anbiya, nabi, rasul, para aulia, wali-wali Allah, para ulama-ulama yang istiqomah di jalan Allah, ujian dari Allah. Nah kalau kita nih berikut anak, kalau dapat musibah itu disebut dengan teguran, peringatan dari Allah. Tujuannya apa itu? Allah negur kita supaya kita sadar dengan perbuatan salah yang kita lakukan, supaya sadar. Jadi Allah tegur kita itu bukan tegur kebaikan kita, bukan tegur taatnya kita, bukan tegur maksiat kita. Karena kan teguran tadi buat orang yang kadang maksiat, kadang taat, kadang maksiat. Yang STMJ sholat terus maksiat jalan, ini STMJ. Gado-gado. Jadi siang malam dia baca Quran, siang dia main judi, nah ini gado-gado. Sholat rela jalan, ibadah jalan, sedekah jalan, bang emok jalan. Nah ini, begitu dapat musibah, nah ini teguran peringatan dari Allah. Bim, saya sering ngaji, saya sering puasa, saya suka sedekah, kenapa saya dikasih musibah? Allah enggak negur ibadah ente, enggak. Allah enggak negur sholat ente, enggak negur sedekah ente, enggak negur zikir ente. Ya Allah tegur itu maksiat ente, kesalahan ente menjebak emok kata Allah. Allah peringatin, Allah kasih musibah. Tujuannya apa? Supaya sadar kembali ke Allah. Hasilnya gimana tuh? Begitu dia kembali sadar dengan kesalahannya, dia kembali ke Allah, jadi penghapus dosa baginya. Allah hapus itu dosanya, kesalahannya. Jadi penghapus dosa. Jadi sakitnya, begitu ditegur kali sakit, itu sakit jadi penghapus dosa. Bukan naik pangkat, penghapus dosa. Tapi yang pertama yang diuji tadi naik pangkat, ini mau jadi penebus dosa. Nanti, yang ketiga siksaan, azab. Ini buat sampai azab, buat orang yang fasik, buat orang yang cuma maksiat, nggak pernah taat, nggak pernah sholat di orang. Islam mah Islam, tapi dia nggak pernah melaksanakan ajaran Islam. Hari-harinya siang malam dia maksiat ke Allah, dia ninggalin ketaatan ke Allah, padahal dia Islam. Begitu dapat musibah, siksaan itu dari Allah. Jelas orang kafir kalau dapat
musibah, jelas itu siksaan dari Allah. Tapi orang Islam juga yang nggak mau taat, yang selalu maksiat, itu begitu dapat musibah, itu siksaan dari Allah. Apa ya? Disiksa Allah tujuannya tadi, ya tadi sama, supaya eling. Allah tujuannya nyiksa itu satu-satunya supaya eling, supaya sadar. Allah murka sama dia, Allah marah sama dia. Karena dia nggak pernah taat kepada Allah, selalu maksiat ya Allah, Allah murka. Tadi kalau yang kedua mah Allah sayang, Allah tegur supaya kembali, karena ada kebaikannya, ada ibadahnya. Tapi kalau yang ketiga mah nggak ada ibadahnya, nggak ada baiknya, jelek tiap hari, maksiat, nggak pernah taat, Allah marah, Allah tegur. Tanda kemarahan Allah sama dia. Allah siksa tadi yang ketiga. Nanti nggak? Jadi ada surga, ada neraka. Jadi kita diperintah sama Allah taat, dilarang sama Allah maksiat. Harus tahu dulu, bukan buat Allah, bukan buat Allah. Itu ketaatan kita, itu buat kita. Ini Allah sayang. Allah tegur kalau yang maksiat. Allah kasih ganjaran kalau yang taat. Bukan buat Allah tadi, kembali kepada dirinya lagi. Nah, salah satu arti ciptaan Allah surga dan neraka itu rangsangan. Rangsangan supaya orang tadi mau taat. Itu motivasi supaya orang mau taat. Tapi kalau kelas-kelas tertentu, mereka itu ibadah bukan karena surga, bukan takut neraka, tapi yang mereka harapkan itu ridhonya Allah. Sekarang gini, ente maksiat, ente nggak taat. Jujur, hati ente damai nggak, tentram nggak? Enggak kan? Enggak. Ya bebas, ente Allah nggak bakal rugi dengan maksiat ente, Allah nggak bakal untung dengan taat ente. Siapa yang untung dan rugi? Kita sendiri. Makanya begitu yang ngelakuin maksiat, ente ngerasainnya gimana hati punya hati? Gersang nggak? Gelisah nggak? Gelisah. Sebab apa? Berarti ente butuh ketenangan di sini. Nah ini manusia tuh butuh yang namanya ketenangan. Kalau mau tenang tadi, taubat, laksanain ketaatan ke Allah. Bukan buat Allah, buat ente lagi. Siapa yang ngerasain ketenangan itu? Begitu ente taat, begitu ente sholat, ente dapat ketenangan, kedamaian. Yang tenang, yang damai, Allah apa kita yang damai? Kita yang damai. Allah mah nggak butuh, nggak ada pengaruh sedikit. Untung manusia kita diciptain sebagai manusia. Nggak diciptain jadi entok, nggak diciptain jadi kadal, nggak diciptain jadi ayam. Walaqad karramna bani Adam. Ini kata Allah, sungguh telah kami muliakan anak Adam. Sungguh kami telah memuliakan manusia. Apa tanda Allah memuliakan manusia? Manusia itu laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami telah menciptakan manusia sebaik-baik ciptaan. Apa tandanya ini manusia Allah muliakan, Allah ciptakan sebaik-baik ciptaan? Allah kasih akal. Allah kasih akal. Coba kalau ente jadi binatang, jadi kambing, coba itu jadi kucing, modal di mana aja, segala dimakan, nggak tahu bersih, nggak tahu kotor dimakan, tidur di mana aja nggak ada yang ngapihin, kadang-kadang diusir sama orang, ditajong. Mau ente jadi kucing atau jadi kambing? Mau nggak ente jadi kambing? Tadi kan bingung, saya bukan kemauan saya jadi manusia. Betul, itu anugerah, itu nikmat besar dari Allah.
Manusia kalau bisa mempergunakan akalnya, itu manusia bisa lebih dari malaikat. Karena fungsi akal itu buat bisa membedakan mana yang hak dan batil, mana yang benar, mana yang salah. Kalau manusia digunakan akalnya, dia akan melakukan kebenaran, meninggalkan kesalahan, itu bisa lebih mulia dari malaikat. Karena malaikat diciptakan nggak punya hawa nafsu, manusia punya nafsu. Malaikat nggak makan, malaikat nggak minum, malaikat nggak bisa pakai mobil, nggak mau. Kenapa manusia malaikat nggak bisa mobil? Nggak dikasih mau, karena nggak dikasih nafsu, nggak pengen. Makanya nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau tidur, nggak mau tidur malaikat, karena nggak ada hawa nafsu. Tapi manusia dikasih hawa nafsu, bisa makan, bisa minum, bisa tidur, bisa kawin, bisa jalan-jalan. Meskipun begitu manusia, tapi kalau dia akalnya dia pakai, bisa menikmati kenikmatan dunia, tapi bisa membedakan mana yang hak dan batil. Dia nggak laksanain yang haram, dia laksanain yang halal, lebih mulia daripada malaikat. Coba untung nggak? Malaikat masuk sujud sampai kiamat, yang ruku sampai kiamat, yang bagian nyatet amal buruk, amal baik sampai kiamat, tugasnya nyatet amal buruk, amal baik. Gak bisa jalan-jalan dulu ke laut, ke gunung, gak bisa. Tapi manusia kan bisa gitu. Karena dikasih nafsu. Tapi buat ngalahin nafsu, Allah kasih akal. Nah itu, silakan jalan-jalan, silakan makan, silakan minum, silakan tidur. Asal laksanakan tadi ibadah ke Allah, jangan maksiat ke Allah. Ente lebih mulia daripada malaikat yang Allah ciptakan. Untung gak? Untung.